Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempersembahkan sebuah video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah fonologi. Perkenalkan teman di ujung saya. Perkenalkan, nama saya Diva Nurastia Sultaj. Perkenalkan, nama saya Nurmal Sari. Dan perkenalkan, nama saya Jiza Julfia. Perkenalkan, nama saya Okta Vina Ramadhani. Selamat menyaksikan Video kita. Kita ke sana yuk. Kemana? Sana duduk. Oh, boleh. Terus kita mau ngobrol apa nih? Gosip aja nggak sih? Ya gosip lagi. Aja nggak sih? Ada gosip apa guys hari ini? Nggak tahu. Itu nggak sih itu tuh cowoknya baru lagi. Ya Allah. Kurang ini apa sih namanya? Kurang apa kah? Kurang kasih sayang. Hanya ganti-ganti mulu. Kalian bukannya ngerjain tugas, malah nongkrong di sini. Aku mau nanya nih sama kalian. Klarifikasi B itu ada apa aja sih? Ada pengertian ada tidaknya gangguan bunyi bahasa yang diharuskan udaranya tidak mengalami rintangan dalam proses produksinya. Contohnya vokoid A pada kata anak. Contoh bunyi kontoid nasal adalah n-nya dan ma. Yang kedua, mekanisme udara laringal atau faringal. Bunyinya h, p, t, s, k. Terus yang ketiga, mekanisme udara oral. Bunyi yang dikeluarkan oleh suara tanpa melihat fungsi sebagai beda. Arti parore dan kecil dan gede. Terus yang ketiga, arah udara. Ada bunyi agresif, yaitu bunyi yang dihasilkan dari arah udara menuju keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. Bunyi infrasif, yaitu bunyi yang dihasilkan dari arah udara masuk ke dalam paru-paru, misalnya ketika kita berbicara sambil tersirat, kita bisa menghasilkan bunyi infrasif. Yang keempat, pita suara. Contohnya pita suara bunyi mati atau bunyi tak bersuara, bunyi a, t, t, s. Terus yang kedua, bunyi atau bunyi bersuara, yaitu G, B, terus D dan Z. Tanya-tanyain ke aku mulu dong, ke yang lainnya gitu. Coba Dipa, tolong jelasin lubang lewat udara itu apa aja. Ya, aku jelasin ya. Lubang lewatan udara itu adalah rongga mulut atau hidung yang menjadi tempat keluarnya udara ketika menghasilkan bunyi. Nah, di sini ada 3 bunyi. Yang pertama, bunyi nasal, contohnya B dan D. Yang kedua, bunyi oral, contohnya M dan N. Dan yang terakhir, bunyi sengau. Contohnya ini sama seperti yang pertama, nasal, yaitu M dan N. Sudah. Terus ada apa lagi selain sengau-sengau itu? Ada gangguan fonologi. Ya. Tahu nggak gangguan fonologi itu apa? Nggak tahu apa. Gangguan fonologi itu adalah gangguan bunyi ujaran yang menyebabkan kesalahan bunyi ujaran yang berpola dan berulang. Ada 9 bunyi. Yang pertama, bunyi stop atau hentakan. Contohnya P, T, K. Yang kedua, bunyi kontinu atau alir, yaitu vokal, perkiraan frikatif dan getaran. Bunyi kontinu adalah
bunyi yang dihasilkan tanpa membentuk rongga mulut, sehingga udara dapat mengalir keluar dan bunyi tersebut dapat bertahan dalam waktu yang pendek. Ketiga, bunyi aplikatif atau paduan, contohnya F dan I. Yang keempat, frikatif atau geser, contohnya itu seperti S pada sitar, Z pada zebra. Yang kelima, bunyi trill atau getar. Contohnya tuh seperti kata pero dalam bahasa Spanyol yang artinya anjing. Anjing. Keenam, bunyi lateral atau samping. Bunyi L dalam bahasa Inggris, Wales, dan bahasa lainnya. Yang ketujuh, bunyi nasal atau hidung, sama seperti yang tadi tuh. Contohnya tuh M dan N. Cukup. Kak, kamu sebutin yang tadi dijelaskan oleh Diva. Nanti apa aja? Klasifikasi bunyi sebelah apa tadi? Oke, yang selanjutnya itu ada mekanisme artikulasi. Mekanisme artikulasi ini adalah alat ucap yang mana bekerja atau bergerak ketika menghasilkan bunyi bahasa. Di antaranya itu ada bunyi bilabial, hurufnya P, B, M, W. Kemudian ada bunyi labiodental, itu hurufnya F dan V. Selanjutnya bunyi sangau, itu hurufnya I, A, dan T. Lalu ada lagi bunyi apiko alveolar, itu hurufnya N, D, dan R. Lalu ada bunyi laminopalatal, hurufnya itu C, J, N, dan S. Terus ada bunyi dorsovelar, itu hurufnya K, G, dan X. Lalu ada bunyi dorso-ovula, itu hurufnya P dan R. Lalu ada bunyi laringal, itu hurufnya H. Kemudian yang terakhir itu bunyi glotal, itu hurufnya tanda tanya dan hamzah. Dia coba sebutin apa itu maju mundur lidah. Oke. Itu ada bunyi depan. Itu bunyi yang disebutkan dengan cara bagian depan. Jadi itu lidahnya dimaju mundurin, kayak maju mundur. Gitu. Oh gitu. Nah, itu tuh hurufnya ada I, E. Kan tuh lidahnya ke belakang tuh. Bukan gini ya, nanti gini. Jadi di belakang lidahnya. Terus A. Nah, ada bunyi pusat. Itu bunyi yang disesuaikan dengan cara lidah merata. Tidak ada bagian lidah yang dinaikkan, misalnya kebalik. Terus ada bunyi belakang, yaitu bunyi yang disesuaikan dengan cara bagian belakang lidah dinaikkan, misalnya U. Ya, U. Terus O. Setelah itu ada bentuk bibir. Bentuk bibir dikelompokkan menjadi dua, bunyi bulat sama bunyi tidak bulat. Bunyi bulat itu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi bibir berbentuk bulat. Misalnya U, O. Sama seperti C, tapi kalau yang C bunyi belakang kita maju mundur lidah itu cara bagian belakang lidah itu dinaikkan, berbeda dengan bunyi bulat. Bunyi tidak bulat, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi bibir merata atau tidak bulat. Misalnya I, E, A. Oh iya, lupa. Kita kan hari ini ada elektrofonologi. Sekarang jam berapa? Jam 10 Pak. Wah iya guys. Udah tuh ya. Aku gimana di sini tinggalin? Oh my god. Kalian jahat. Sekian
video kelompok dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum itu kami ada sedikit pantun, guys. Silakan, Mbak Okta. Biru laut seperti kolam, Cakep. lumba-lumba pandai menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup video ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.